Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezekiku malah berkurang saat Ramadan. Kenapa ya? Tenang, enggak, insya Allah enggak. Tapi akan kita bahas pagi hari ini. Ustadz Syam, izin lagi Ustadz. Boleh. Katanya rezeki yang didapatkan itu kan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Bisa ya, jadi. Ustadz, ya, bisa jadi gitu ya. Ada juga orang yang udah usaha maksimal banget, totalitas banget. Tapi rezekinya masih seret-seret aja. Segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Itu kenapa ya Ustadz ya? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi aku pengen rezekinya makin Baik, banyak. saudara-saudara. Silakan Ustadz. Tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman patut bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dari setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka mesti ada kata syukur di dalamnya. Syukur di sini berarti kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan, ada orang telah bekerja keras, telah berikhtiar dengan maksimal, tapi rezekinya segitu-gitu aja, maka apa ada yang salah? Jawabannya tidak ada. Karena urusan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli bagaimana kerasnya kita berusaha, tidak peduli bagaimana kita tidak berusaha, tapi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jatah kita hidup di dunia ini, maka segitu pula rezeki kita. Tidak akan dicabut nyawa seseorang sebelum habis rezekinya di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki memang segitu-gitu aja. Tapi di dalam agama kita diajarkan tentang keberkahan. Ada orang jikalau dihitung jumlahnya mungkin rezekinya sedikit, tapi keberkahannya begitu banyak. Ada orang yang mungkin kalau kita lihat kuantitas rezekinya memang sedikit hitungannya, tapi ternyata keberkahannya begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Kebaikan yang bisa dia raih daripada rezeki tersebut. Ada orang mungkin setiap hari hanya dapat 100.000, mungkin ada orang seperti itu. Ada orang yang mungkin setiap hari hanya dapat 10.000, tapi giliran sarapan pagi ada yang beliin, makan siang ada yang traktir, makan malam ada yang bawain lagi. Subhanallah, itu yang disebut dengan keberkahan. Maka 10.000-nya tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki segitu-gitu aja, tapi keberkahannya bisa ditambah dengan bertambahnya taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Orang yang merasa bekerjanya sudah maksimal. Kalau ikhtiar sudah maksimal, maka maksimalkan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau bicara bekerja makin tambah kaya, maka mungkin orang yang bekerja keras itu tidak ada yang miskin. Coba kita lihat, justru orang yang bekerja santai malah biasanya lebih kaya dibandingkan orang yang bekerja yang setengah mati. Ada orang mungkin yang bekerjanya tidak bikin keringat, tapi malah bonusnya bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya makin banyak. Maka kita tidak bisa mengandalkan kerja keras semata. Mesti ada tawakal ala Allah, mesti ada kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar maksimal dan juga tawakal maksimal ala Allah. Ternyata bukan seberapa banyak rezeki, tapi seberapa banyak keberkahan yang didapat. Itu yang kita kerjakan dan kita kejar. Kenapa? Karena kita berdoa tuh, barik lana fima rozaqtana, berkahi atas rezeki kami, minta berkahnya. Masya Allah, berarti udah ikhtiar, tinggal tawakal ya. Iya dong. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk jamaah, aku bacain lagi ya pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Kali ini dari Instagram @Raka_Ilmani. Raka, aku bacain ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Di bulan Ramadan ini kan semua dilipat gandakan. Tapi apakah rezeki juga ikut dilipat gandakan ya Ustadz? Berarti orang yang malas-malasan cari rezeki, syaratnya rezeki juga ditambah dong Ustadz. Wah, ngaruh ya? Gimana? Nambah seret maksudnya? Nambah syarat kalau dia bisa nggak nyari rezeki ditambah, kalau nyari rezeki ditambah rezekinya, nggak nyari rezeki ditambah syaratnya gitu. Waduh, gimana tuh ya? Sekali Ustaz Bani. Allah. Izin guru kami Ustaz Malana, Ustaz Syah, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak mendapatkan balasan kecuali hanya satu saja. Kata Imam Bukhari, dua-duanya nih, baik kebaikan ataupun keburukan, balasannya 3. Pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga di alam akhirat. Kenapa di dunia dibalas? Karena orang supaya dia tetap semangat melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, itu diberikan balasan di dunia dulu. Kalau di dunia nggak pernah dapat balasan, akhirnya lama-lama dia kayaknya percuma aja deh. Saya melakukan kebaikan nggak ada balasan apa-apa nih. Gitu. Terus yang berikutnya, kenapa keburukan dibalas di dunia? Supaya cepat sadar, aduh saya kemarin melakukan ini nih, ada balasannya sekarang. Akhirnya dia memperbaiki diri. Nah, kata para ulama, secara umum itu pahala kebaikan dilipat gandakan dari 100 sampai 700 kali lipat, dan keburukan itu hanya satu saja, tidak dilipat gandakan. Nah, jadi kalau orang melakukan keburukan, berapa balasannya? Satu aja. Bahkan kalau dia baru niat, nggak dinilai sebagai sebuah dosa. Bahkan kalau dia niat melakukan keburukan terus nggak jadi dia lakukan, dapatnya pahala malah tuh. Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita temukan dalam Dalilul Falihin, Ibnu Alan, beliau mengatakan, Naam, boleh jadi qad ta'azzama, bisa jadi menjadi berlipat-lipat balasan keburukan kalau terjadi pada 3 hal. Pertama, li syarfil makan, au li syarfiz zaman, au yang ketiga adalah li qurbil amili biha. Apa itu? 3 hal yang menyebabkan dosa bisa dilipat gandakan, bukan hanya satu. Kapan itu? Pertama, karena kemuliaan tempatnya. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di Mekah Al-Mukarramah. Orang berbuat dosa di Mekah itu lipat ganda dosanya berlebih, bisa berlipat-lipat. Orang melakukan keburukan yang tidak baik di sana itu tidak hanya satu, bisa saja berlipat-lipat. Bahkan niat saja, wa man yurid fihi bil hadin bizulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah, orang baru niat saja melakukan keburukan sudah kami timpakan kepadanya siksa yang pedih. Di mana itu? Tanah haram. Karena kemuliaan tempat. Yang kedua, li syarfiz zaman, karena kemuliaan waktu. Allah muliakan beberapa momen waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Di sini Allah berikan bonus besar-besarannya, ampunan kepada siapapun yang datang memohon ampun kepada Allah. Allah lipat gandakan balasan kebaikan-kebaikan siapapun yang melakukan kebaikan. Ada orang dia bukannya melakukan kebaikan, bukannya dia bertobat, dia malah melakukan dosa maksiat. Dia malah bermalas-malasan, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak tahu diri nih, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Alan As-Siddiqi tadi, boleh jadi di bulan Ramadan ini kalau orang melakukan dosa maksiat dilipat gandakan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk kalau berbalas-malasan berarti seretnya nambah Ustaz. Ya. Kalau kemarin seretnya itu cuma 1 langkah, sekarang bisa 3 langkah enggak nih? Gimana tuh? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau menurut pendapat Ibnu Alan, mungkin saja. Kalau kemarin saya malas-malasan masih dapat, kenapa di bulan Ramadan saya malasan biasa seperti biasanya kok lebih sulit rezekinya? Itu kata Ibnu Alan boleh jadi karena Anda bermalas-malasan di bulan yang mulia, di bulan orang semua bersemangat, di bulan semua orang melakukan kebaikan-kebaikan, tapi Anda justru meninggalkan kebaikan-kebaikan itu, maka boleh jadi, tapi tidak bisa kita pastikan karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kapan dosa maksiat bisa dilipat gandakan? Kalau pelakunya semakin tinggi level kebaikan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah, maka semakin besar. Ustadz dengan orang biasa itu melakukan kemaksiatan beda nilainya.
Hah? Gimana? Ada ustadz nggak puasa, Ya. misalnya malas-malasan. Itu bisa nilainya lebih besar di sisi Allah dosanya dibandingkan orang awam yang tidak berpuasa tanpa uzur. Wallahu a'lam. Karena harusnya Ustadz mencontohkan gitu ya. Iya, dia kan ngerti. Ya. Oh ya udah ngerti masalah nggak dilakuin ya. No, Iya, wallahualam. Terima kasih Ustadz Bani untuk Sama-sama. penjelasannya. Yuk mumpung Ramadan yuk semua dilipat gandakan. Yuk jangan tidur dulu sambil nunggu suruk ya. Sambil nunggu sholat duha nonton dulu Islam itu indah. Biar rezekinya makin banyak gimana caranya? Kita bahas lagi sekarang. Ustadz Maulana semangat. Ustadz ngapain? Olahraga dong. Olahraga. Hubungannya olahraga sama rezeki gak seret apa? Ada dong. Ada. Dengan berolahraga kita mendapatkan rezeki yang paling besar. Oh ya. Iya. Langsung dibahas Ustadz. Namanya Silakan. adalah rezeki kesehatan. Tuh 2, 3. Kesehatan. Barang siapa yang bangun pagi di pagi hari dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat, dan ada rezekinya hari itu, seakan-akan dia sudah memiliki dunia seluruh isinya. Kenapa? Betapa indahnya orang yang dalam artian sehat itu jaga kesehatan. Enaknya bagaimanapun mau pergi rekreasi, menikmati apa, kalau dalam keadaan sakit, makanya jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal, bro. Keren abis. Makanya jaga kesehatan kita, rawat diri kita, berolahraga. Makanya ada namanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita mawas diri. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk apa? Berpantanganlah supaya engkau sehat. Jaga-jagalah. Jadi bagusnya kita jaga. Selain asupan gizi harus dijaga, terus makanan-makanan yang masuk pada tubuh kita harus dijaga. Kita harus mengutamakan kehalalannya, kebaikannya, manfaatnya. Itu yang paling penting. Asupan atas apa yang masuk pada diri kita, karena kesehatan itu mahal. Makanya kita dilarang makan makanan yang membahayakan diri, merusak tubuh. Kita dilarang melakukan hal-hal yang ekstrim yang membahayakan diri kita. Makanya itu dijaga. Ada namanya puasa. Puasa itu membuat kita sehat. Makanya kesehatan itu mahal. Jadi nggak boleh ngelakuin sesuatu yang ekstrim ya? Ekstrim. Apa? Enak dong es krim. Ekstrim. Ekstrim nggak boleh. Yang membahayakan. Nggak boleh. Jangan. Biasa aja. Itu yang paling penting. Olahraganya Nabi jalan. Ya. Iya, olahraganya bangun pagi. Kalau kita sehat kita bisa nyari rezeki buat keluarga kita. Oh iya. Masya Allah, tabarakallah. Ada harta tapi sakit, kasihan. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana yang ada di studio. Tepuk tangan. Yang di sebelah situ satu orang doang, tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Kali ini aku mau bacain lagi pertanyaan dari Instagram @Hasifah Anari. Hasifah, aku bacain pertanyaannya nih. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz, izin mau bertanya. Kalau rezeki itu sudah diatur, tapi kita sebagai hamba Allah terus memanjatkan doa agar selalu dilancarkan rezekinya, apakah takdir dari rezeki itu bisa berubah ya Ustadz? Mohon penjelasannya kalau bisa dari Ustadz Syam. Oh, maksa dia. Oh, harus dari Ustadz Syam katanya. Request dia. Siap. Silakan Ustadz Syam. Sampai guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani Hasyim Mas Soni serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya ternyata usaha itu memiliki efek di mata Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang puasa sambil tiduran, ada orang puasa sambil bekerja, maka tentu saja akan beda pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin setiap hari memang waktunya luang untuk melaksanakan sunnah-sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah Ramadan banyak dia jalankan, duhanya dia 8 rakaat, banyak sunnah, dia baca Qur'annya banyak. Tapi di sisi lain ada orang yang harus mencari nafkah untuk keluarganya tanpa meninggalkan ibadah wajibnya, bisa jadi beda pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah diberikan manusia itu balasan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka mari kita berusaha maksimal dan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan yang Maha mengetahui. Lalu pertanyaannya, ada orang sudah berusaha, ada orang sudah berdoa. Kalau rezeki itu sudah diatur, ngapain lagi minta rezeki? Satu, kenapa kita berdoa? Karena doa itu adalah ibadah. Berarti kalaupun tidak dikasih sama Allah apa yang kita minta, minimal Allah kasih pahala, karena berdoa itu adalah daripada ibadah. Kemudian yang kedua, kenapa kita berdoa minta rezeki? Karena Nabi melakukannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi minta agar diberikan rezeki yang terbaik. Bukan hanya itu, ketika di dalam sholat juga minta rezeki. Rabbighfirli warhamni wajaburni. Dikatakan Imam Nawawi bahwasanya wajaburni itu apa sih wajaburni? Wajaburni itu aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqra. Berikan aku kekayaan yang tidak lagi takut miskin setelahnya. Berarti di dalam Islam kita diajarin minta kaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat udah minta kaya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka minta rezeki, walaupun kita tahu bersama rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah, karena doa itu adalah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jangan sampai meninggalkan berdoa, karena orang yang meninggalkan berdoa termasuk daripada meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk putus asa. Bukankah putus asa itu adalah larangan yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam? Tidak boleh seseorang berputus asa. La tai'asu mir rauhillah, la tai'asu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan sekencang-kencangnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, doa dan takdir itu saling tarik menarik. Kita lihat yang mana nanti yang akan memenangkannya. Takdir sudah ditulis tapi kita tidak tahu. Makanya kata ulama, takdir itu dipandang oleh 3 pandangan. Pandangan Allah, semua sudah diatur sama Allah. Pandangan malaikat, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kadang-kala malaikat udah siap cabut nyawa, tapi kata Allah tunggu dulu, berarti ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Di mata manusia, maka pandanglah takdir itu semuanya bisa dirubah. Maka kita tidak berusaha daripada berlemah-lemah dalam usaha, dan kita juga tidak menyerah dalam berdoa. Kenapa? Di mata kita semuanya bisa dirubah, karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Maka berusahalah semaksimal mungkin, dan kembali lagi ikhtiarnya dimaksimali. Maksimal doa, maksimal ikhtiar ya. Iya dong. Masya Allah. Terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Semangat untuk para jamaah, semoga rezekinya berlimpah semuanya. Seperti Ustadz Maulana yang dari tadi semangat terus. Ada apa sih? Katanya ini berhubungan dengan masa kecilnya. Oh, ada Kak Fadli juga. Pada ngapain sih? Kak Fadli, Ustadz Maulana, silakan deh. Makasih banyak Sony, Masya Allah. Assalamualaikum jamaah. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk menyapa jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Ya Allah. Kenapa sih? Ada apaan? Tungguin saya dong nih. Dari tadi kan saya nih asik nih jawab-jawab nih pertanyaan jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton Islam Tinda. Sebentar, kebeneran nih, mumpung ada Ustadz. Pas banget kita lagi mau berbagi. Ini kan lagi bulan Ramadan. Pasti pahalanya besar banget kan Ustadz ya? Iya betul, Li. Misalnya sekedar berbagi kepada tetangga saja dan menjamu tamu, Masya Allah pahalanya besar dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustadz. Saya punya nih ya pilihan praktis untuk berbagi. Nah, ini dia nih jamaah. Wow, Inako Mini Jelly. Cemilan yang terbuat dari tepung karagen yang berasal dari olahan rumput laut, terbuat dari 100% gula asli dan jus buah. Waduh, jus buahnya juga asli nih Ustadz ya. Dari dalamnya ada potongan nata de coco yang kenyalnya bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Masya Allah. Masya Allah, ini kesukaan saya banget, Inako Mini Jelly.
legendaris banget. Keingat dari saya waktu kecil nih, sampai sekarang udah berkeluarga, rasanya bener paling enak dan kenyalnya nggak ada lawan. Bener-bener lazis Ustadz. Yang paling kerasa manisnya itu nggak bikin batuk, tidak mengganjali tenggorokan. Nah, tahu nggak ada rahasia nih kenapa Inako Mini Jelly ini seenak ini nih? Karena Inako Mini Jelly ini mempertahankan penggunaan bahan berkualitas terbaik dengan resep yang bener-bener legend. Oh iya, jelly juga banyak faedahnya ya untuk kesehatan, terutama untuk pencernaan Ustadz. Inako Mini Jelly ini pas banget nih untuk berbagi di bulan puasa. Bisa untuk antaran di hari raya nanti. Ingat, disunatkan memberikan atau menghidangkan yang terbaik kepada tamu. Pahalanya itu loh jamaah, pahalanya jamaah. Masya Allah. Ditambah halalnya Inako tuh beda. Sudah SJH, yaitu sistem jaminan halal grade A. Intinya bukan hanya bahan bakunya aja yang insya Allah halal ya, namun alat yang digunakan, proses produksi sampai distribusinya semua sudah dapat jaminan halal atau dijamin kehalalannya. Inako dapat dibeli di mana-mana, tersedia di warung minimarket sekitar rumah, serta ada juga di online store Inako Official Store. Jamaah,